فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih membahas berkaitan dengan adab ittiba'ul janaiz. Apa saja di antara hal-hal yang dilarang dilakukan di pekuburan yang kita ambil pada pertemuan yang lalu indah Abdullah Batam. Apa? Dilarang mengiringi jenazah dengan api atau dengan suara-suara genderang dan yang lainnya. Yang lainnya, Arif. Dimakruhkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Nah, sebelum diletakkan di lahat untuk seorang tidak duduk terlebih dahulu. Tapi seandainya ada hajah, maka boleh. Adab yang lainnya apa? Zikri. Untuk memperbanyak diam, tafakkur, tidak banyak bincang-bincang, apalagi yang tentunya sangat buruk dalam kondisi tersebut jika seorang tertawa-tertawa. Yang lainnya khairan. Nah, melepas sendal ketika memasuki pekuburan atau ketika hendak berjalan di antara kubur-kubur yang ada. Hendak Yusuf disunahkan apa? Disunahkan berjalan tanpa memakai sendal. Gimana? Nah, itu sudah lewat pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika mengiringi untuk dia mengiringi jenazah depan, belakang, kanan atau kiri, yang penting dekat dengan jenazah. Baik. Terus yang lainnya Khuzaimah. Dilarang menulis tulisan di kuburan, ini fulan ibnu fulan mati tanggal sekian, ini dilarang. Demikian pula dilarang duduk di atas kubur dan juga menyemen atau memasang nisan. Dalil untuk hal ini apa? Indah Abdurrahman Rio. Larangan tersebut dalilnya apa? Ini penting karena ini hal ikhwan yang masyarakat kita banyak sekali menyelisihinya. Sehingga penuntut ilmu terkait hal yang seperti ini harus dihafal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi.
wa zada Tirmidzi wa an yuktaba alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu disemen, diduduki dan dibuat bangunan di atasnya. Dan dalam riwayat Tirmidzi dilarang untuk apa? Ditulis sesuatu di atasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa mimma yajibu an yu'lam annahu yuhramu 'ala an-nisa'i ittiba'ul janaizi wa ziyaratul qubur. Dan termasuk di antara hal yang wajib untuk diketahui bahwa diharamkan atas para wanita untuk mengikuti jenazah dan menziarahi kubur. Baik. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Apa alasannya dan dasarnya? Li hadithi Ummi Atiyah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengikuti jenazah. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian pendalilannya wan nahyu yaqtadit takrim. Dan pelarangan di sini berkonsekuensi pengharaman. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini anna Rasulullah azza wa jalla, ya dibetulkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita menziarahi kubur. Fal mar'atu la tazurul kubur, sehingga wanita itu tidak menziarahi kubur. La qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la qabra ghairihi, tidak menziarahi baik itu kubur Nabi maupun kubur selain Nabi. Wa innama ziyaratul kuburi khassatun birrijal, hanyalah menziarahi kubur itu khusus bagi para lelaki. Ini pendapat pensyarah rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi terjadi khilaf, harus antum ketahui karena penuntut ilmu. Nah, mengetahui masailil khilaf ini penting agar apa? Agar seseorang ketika mengingkari tidak kebablasan. Oh, di sana ada khilaf yang mu'tabar. Kita sampaikan apa yang rajih di sisi kita, tapi tidak boleh memaksa yang lain untuk mengikuti pendapat kita. Karena perkara telah dikhilafkan semenjak dahulu. Cuman seorang muslim maupun muslimah, terkhusus para talabatul ilm, untuk memilih berdasarkan dalil-dalil mana yang paling kuatnya. Baik. Yang pertama berkaitan dengan masalah mengikuti jenazah bagi para wanita. Baik. Pendapat pertama sebagaimana dikutip dalam hadis kita dalam kitab kita, yaitu haram. Berdasarkan nas hadis yaitu nuhina 'an ittiba'il janaiz. Dan ini yang dirasikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Demikian pula alasan yang lain, akhwan, lima yukhsha fi dzalika minal fitnati lahunna wa bihin. Alasan yang kedua, kalau tadi alasan dari dalil nuhina 'an ittiba'il janaiz. Sahih. Alasan yang kedua karena apa? Dikhawatirkan bagi para wanita itu bisa menimbulkan fitnah dan juga bisa mereka terfitnah. Dan juga dikarenakan sedikitnya kesabaran mereka, sehingga khawatir
tidak sabar ketika terjatuh dalam ketika mengiringi jenazah, akhirnya terjatuh dalam niyahah. Taib yang dirasakan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu pendapat tentang haramnya wanita mengikuti jenazah. Adapun pendapat yang kedua, akhwan, menyatakan makruh, tidak sampai tingkatan haram. Taib. Dan ini merupakan pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian salaf, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Munzir dalam Al-Awsat. Dalilnya hadis yang sama, Pak. Cuman dalam hadis ini ada lafaz setelahnya yang penting. Hadis Ummi Atiyah dalam Sahih Bukhari ini ada lafaz setelahnya yang penting. Ini lafaz Bukhari, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Baik. Dan asal hadis akan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini asalnya muttafaqun alaih. Baik. Cuman ziyadah wa lam yu'zam alaina. Nah, kami dilarang dari mengikuti jenazah. Wa lam yu'zam alaina, dan dilarangnya kami bukan pelarangan yang tegas, yaitu pelarangan yang sifatnya haram. Sehingga lafaz walam yu'zam alaina dibawa kepada karahah. Karena walam yu'zam alaina sebagaimana kata Ibnu Hajar, ay lam yu'akkad alaina fil man'i, tidak dikuatkan atas kami pelarangan hal tersebut. Baik, ini menunjukkan boleh bagi wanita mengikuti atau mengiringi jenazah, tapi makruh atas mereka. Dan kapan saja padanya kemungkaran seperti ikhtilat, berbau di antara laki-laki dan perempuan, kemudian menimbulkan fitnah, maka naik kepada tingkatan apa? Haram. Paham? Ini dipahami. Baik. Kenapa? Karena dalam hadis ada lafaz walam yu'zam alaina. Baik. Kemudian yang kedua mengenai hukum ziaratul kubur bagi wanita. Nah, memang masalah ini juga terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Apakah wanita haram secara mutlak menziarahi kubur, ataukah yang diharamkan kalau sering-sering ziarah kubur dan menimbulkan fitnah atau hal-hal yang lain dari keburukan-keburukan. Adapun pendapat pertama sebagaimana disebutkan dalam kitab kita, yaitu mereka mengharamkan dengan hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Baik. Cuma akhwani fillah, di sana juga ada lafaz tayyib zawaratil kubur dengan lafaz zawarah, yaitu dengan sighah mubalaghah, untuk menunjukkan wanita-wanita yang banyak sekali menziarahi kubur. Dan untuk riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Taib, dalam catatan kaki kita, akhwan, perlu dibetulkan nomor 4 itu. Taib, nomor 4 ini akhrajahu Muslim, ini Muslim itu harusnya ikut ke atas, ya, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kemudian catatan kaki nomor 4 dibetulkan akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad.
wa hasanahul Albani fi Sahih Sunan Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan Tirmidzi. Dan yang berpendapat tentang haramnya ini pendapat di kalangan Hanafiyah, demikian pula Syafi'iyah, dan direcikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Syekhul Islam merajihkan tentang haramnya, demikian pula Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari kalangan mutaakhirin. Baik. Sisi pendalilannya jelas di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kubur, wanita-wanita yang menziarahi kubur. Kemudian alasan kedua, karena ziarah kubur bisa mengakibatkan wanita ini terjatuh dalam niyahah dan keharaman-keharaman yang lain karena kelemahan kesabarannya, juga kurangnya akal. Juga bisa mengakibatkan para lelaki terfitnah karenanya. Baik. Adapun pendapat yang kedua, akhwan, menyatakan makruhnya ziarah kubur bagi para wanita. Dimakruhkan ziarah kubur bagi para wanita. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, dan salah satu pendapat di kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Bahkan dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Bar tentang hal ini, yaitu wala khilafa fi ibahati ziyaratil kubur lirijali wa karahiyatiha linnisa. Tidak ada khilaf tentang bolehnya ziarah kubur bagi para lelaki dan dimakruhkannya bagi para wanita. Cuman penukilan ijma' ini tidak benar karena telah kita lewati adanya khilaf. Dalilnya, akhwan, hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh golongan yang berpendapat dengan pendapat haram. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Cuman di sana dipalingkan riwayat ini yang menunjukkan apa? Laknat kan haram asalnya. Cuman di sana ada dalil yang lain yang memalingkan dari keharaman menuju karahah, yaitu apa? Yaitu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur putranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya dari ziarah kubur, cuman Nabi menasihati untuk bertakwa dan bersabar atas kematian putranya. Baik. Demikian pula hadis yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh Aisyah bagaimana bacaan jika Aisyah mau ziarah kubur. Aisyah mengatakan, ini perkataan Aisyah. Aisyah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Beliau mengatakan, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, bagaimana aku katakan untuk mereka ya Rasulullah, yaitu ketika menziarahi kubur. Maka Nabi bimbingkan, quli assalamu ala ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Baik. Di sini Nabi membimbingkan untuk membaca bacaan salam untuk penghuni kubur dan mendoakan. Kalau seandainya ziarah kubur itu haram bagi para wanita, tentu Nabi akan mengatakan haram atas kalian, tidak perlu menziarahi kubur. Tapi di sini Nabi malah mengajari bagaimana bacaan ketika
ziarah kubur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pembahasan ini juga cabang dari pembahasan sebelumnya. Kalau di permasalahan ittiba'ul janaiz setelah kita rajihkan bahwasanya hal itu makruh, maka demikian pula akhwan ziarah kubur kan masuk kategori ittiba'ul janaiz. Kenapa? Karena ketika seorang mengikuti jenazah sampai ke pekuburan, otomatis dia akan apa? Akan ziarah ke kubur-kubur tersebut. Baik. Sehingga wallahu taala alam, bagi para wanita yang rajih itu makruhnya. Tidak sampai tingkatan haram, tapi atas mereka makruh. Nah, ketika ada hajat, butuh untuk ziarah kubur, maka diperbolehkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardik dan menyuruh pulang wanita yang menziarahi kubur putranya. Demikian pula tidak melarang Aisyah radhiyallahu anha ketika minta diajari bacaan ketika ziarah kubur. Wallahu taala alam. Kemudian yang kesembilan dari adab seputar ittiba'ul janaiz, wa tastahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit wa hathuhu ala sabri wal ihtisab. Dan disunnahkan untuk takziah kepada siapa? Kepada al-musab bil mayyit, kepada orang yang tertimpa musibah dengan meninggalnya si mayyit. Berarti takziah itu untuk si mayitnya atau untuk orang yang hidup? Untuk orang yang hidup itu namanya takziah. Dari fi'il apa ini? Khadir. Azza. Yu'azzi ta'ziyatan. Berarti fa'ala yufa''ilu. Karena makna dari takziah untuk keluarga si mayit adalah apa? Sebagai hiburan, menghibur mereka, kawan. Untuk menyabarkan mereka, mengokohkan mereka. Dan takziah hukumnya mustahab berdasarkan kesepakatan madhab fikih yang 4. Bahkan dihikayatkan ijma' tentang disunnahkannya oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa yustahabbu ta'ziyatu ahlil mayyit. Disunnahkan untuk takziah kepada keluarga si mayyit, menyabarkan mereka, mendoakan mereka. La na'lamu fi hadhihi al-mas'alah khilafan ila anna Thawri qala la tustahabbu ta'ziyatu ba'da dafni li'annahu khatimatu amrih. Hanya saja Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui dalam masalah ini ada khilaf. Cuman di sana ada perkataan Imam Ats-Tsauri yang mengatakan tidak disunnahkan takziah setelah dikuburkan. Kenapa? Karena itu adalah akhir dari perkara orang tersebut. Cuman yang rajih, baik setelah dikuburkan atau sebelum dikuburkan, ini takziah diperbolehkan. Kenapa? Karena kesedihan orang itu kan bertingkat-tingkat. Kan ada orang yang selama 3 hari masih sedih, kemudian temannya, keluarganya datang untuk menghiburnya. Ini takziah atau bukan? Takziah. Menghibur, menenangkan, menyabarkan. Baik. Wa hasahu ala sabri wal ihtisabi, dan mendorongnya untuk bersabar dan ihtisab. Sabar hukumnya wajib ketika tertimpa musibah, dan dengan ihtisab untuk dia bisa mendapatkan pahala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yu'azzihi biqaulin, dan memberikan takziah kepadanya dengan ucapan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memperbesar pahala atasmu, sebagai balasan dan memperbagus, wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mayit yang telah meninggal tersebut. Intinya demikian dalam bahasa kita, yang dipahami oleh orang yang di takziah. Jangan sampai seorang dalam takziah mengucapkan lafaz bahasa Arab tapi malah tidak paham. Maksudnya kan memberikan nasihat untuk sabar. Nah, ini dikira doa, amin, amin. Baik. Jadi takziah itu intinya tadi. Makanya kawan, seandainya kita gunakan bahasa Arab tidak paham, maka gunakan bahasa Indonesia yang bagus. Yang intinya ini, ya, semoga diberi pahala yang besar, diberi kesabaran, dan si fulan yang meninggal semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan. Itu inti dari takziah. Baik, jangan cuma sekedar ikut berduka cita. Terlalu ikut berduka cita, ikut bela sungkawa, ikut berduka. Ini tidak terkandung doa, cuman pengakuan aku bersamamu, ya. Ada sedikit rasa dalam artian kita sama-sama. Ini empati namanya. Empati ini kan ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh saudaranya. Cuman butuh lebih dari itu dengan mendoakan. Itu yang juga sangat penting. Ikut berduka cita, semoga Allah memberikan pahala yang besar dan memberikan pengganti dan memberikan ampunan kepada yang mati. Baik, itu intinya. Dan pada lafaz a'dhamallahu ajraka wa ahsana aza'ak, di sini doa semoga Allah memberikan pahala yang besar dan memberikan keteguhan atas musibah yang menimpa, agar bagus dalam bersikap ketika mendapati musibah tersebut. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyatu ahlil mayyit, dan termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan takziah atau bertakziah kepada keluarga mayit. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyatu ahlil mayyit, wa lam yakun min hadihi an yajtami'a lil 'aza wa yaqra'u lahu al-Qur'an la 'inda qabrihi wa la ghairihi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul-kumpul demi demi melakukan takziah dan untuk membacakan Al-Qur'an bagi si mayit, baik di kubur mayit atau di selain kuburnya, misalnya di rumah keluarga mayit. Ini semuanya tidak ada bimbingannya. Wa kullu hadhihi bid'atun haditsatun makruhah, semua ini adalah bid'ah yang baru yang dibenci. Wa kana min hadyihi as-sukunu wa ridha bi qada'illah, dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini yaitu untuk tenang dan ridha dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang meninggal dan musibah. Walhamdulillahi wal istirja, demikian pula memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, karena pada setiap kondisi tetap kita mendapatkan nikmat darinya, ya kan? Dan kondisi mukmin senantiasa baik selama dia di atas keimanan. Wal istirja, apa istirja? Ucapan apa ini istirja indaka akbar? Kalimat istirja itu apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja. Wa yamra'u mimman kharraqa thiyabahu li ajlil musibah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang menyopek-nyopek pakaiannya karena tertimpa musibah sebagai bentuk tidak terima terhadap takdir.
aw rafa'a sautahu bin nadbi wan niyahati, atau berteriak-teriak mengangkat suaranya dengan nadab, memanggil-manggil si mayit, dipanggil-panggil. Demikian pula niyahah, dengan menyebutkan keutamaan jasa-jasa si mayit. Aw halqalaha sya'rah, atau menggundul kepala sebagai bentuk penghormatan kepada si mayit dan bentuk kesedihan. Ini semuanya bukan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merupakan sunnah adalah datang takziah untuk memberikan hiburan kepada keluarga si mayit. Tapi tidak dengan berkumpul-kumpul membuat jamuan, karena ini bukan jamuan. Kemudian berkumpul membacakan Al-Quran, ini semuanya tidak dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah boleh takziah diulang? Dimakruhkan oleh kalangan Hanafiyah, demikian pula Hanabilah, mengulang-ulang takziah. Kenapa? Karena takziah sudah terwujud dengan seorang datang sekali memberikan hiburan. Juga karena kalau seorang sering-sering takziah mengulang, kemarin sudah sembuh, kemudian sepekan lagi datang, ya saya ikut bela sungkawa ya atas meninggalnya suamimu, sedih lagi. Ya kan? Kemarin sudah tidak sedih, diingatkan lagi, sedih lagi. Kata orang kalau mungkin sudah dia mengobati dirinya, datang orang takziah biasanya nangis lagi, sedih lagi. Makanya di sini dimakruhkan kalau mengulang-ulang takziah. Baik. Cuman kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau yang dimaksud dengan mengulang takziah yaitu ketika kita melihat hari ini sudah banyak yang menghiburnya, besok kok masih kelihatan sedih, maka boleh di situ datang lagi untuk menghiburnya, menemaninya. Tapi kalau bentuk yang tadi ya sudah takziah kemudian datang beberapa lama, musibahnya sudah mungkin cukup lupa, sudah hatinya sudah tenang, kemudian malah diingatkan lagi, ini malah makruh. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walakin hal tuqarraru ta'ziyah bima'na annaka idza 'azzaitahu al-yawm thumma ra'aitahu min al-ghad hal tu'idu ta'ziyah alaihi, aqulu in wujida sababun fa na'am. Baik. Cuman apakah boleh diulang-ulang takziah? Maknanya kamu hari ini memberikan takziah padanya, kemudian besoknya melihat dia, apakah boleh engkau mengulangi takziah, bertemu dengannya, kemudian ikut mengucapkan bela sungkawa, ikut prihatin? Karena takziah tidak harus datang ke rumah, kawan. Misalnya ketemu di masjid, ngobrol, salaman, kemudian menghibur, ini takziah. Baik. Nah, apakah yang seperti ini setiap ketemu diulang-ulang? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, aqul in wujida sababun fa na'am. Jika didapati sebabnya maka iya. Contohnya sebab itu apa? Famathalan law azaitahu al-yawm wa ataitahu min al-ghad wa wajadta ar-rajul ma zala hazinan wa ma zala yabki mathalan fa inni aqulu lahu ya akhi ittaqillaha azza wa jalla wa la tu'dhil mayyit li'anna al-mayyit yu'adzabu bi buka'i ahlihi alayhi walakin laisa ta'dziba 'uqubatin bal ta'dziba ta'allumin wa dhiqi nafsin wa ma ashbaha dzalik. Maka contohnya, seandainya kamu hari ini sudah memberikan takziah, kemudian besoknya melihat dia masih dalam kondisi sedih, kondisi menangis misalnya, maka di sini kita katakan untuk memberikan hiburan, katakan wahai saudaraku, bertakwalah pada Allah, jangan engkau sakiti mayit dengan kesedihanmu. Kenapa? Karena mayit itu akan terazab dengan tangisan keluarganya atasnya. Cuman azabnya di sini bukan azab berupa azab ditimpakan sebagaimana azab atas dosa-dosa besar, bukan, tapi ta'dzibu ta'allumin wa dhiqi nafsin, yaitu merasa ikut sakit ketika keluarganya pada nangis, merasa ikut sakit dan merasa ikut sempit. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah.
Sehingga kesimpulannya, nah, ini tidak bisa dipukul rata kepada semua orang. Kondisi orang tertimpa musibah berbeda-beda. Kalau memang seorang sudah sabar, maka tidak perlu diulang-ulang takziahnya. Tapi ketika dilihat seseorang masih diliputi dengan kesedihan, maka seorang boleh untuk mengulang takziah demi menyabarkan dan menghiburnya. Baik. Kemudian apakah boleh takziah kepada seorang kafir? Dalam masalah ini, seorang kafir boleh takziah kepada seorang muslim. Baik. Demikian pula boleh takziah kepada kafir dhimmi. Yang tidak diperbolehkan adalah kepada kafir harbi. Nabi SAW dalam kisah tetangga beliau Yahudi, ketika beliau mendatangi rumah Yahudi ini yang anaknya sakit parah. Kemudian Nabi SAW mendakwai Islam kepada si anak, dan akhirnya anak ini masuk Islam. Taib. Orang tuanya tetap di atas kekafiran. Nabi datang ke situ. Nah, di sini jadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya untuk takziah terhadap orang kafir atas meninggalnya sekeluarganya yang muslim. Ini maksudnya, takziah terhadap orang kafir atas meninggalnya orang yang muslim dari keluarganya, atau bahkan atas meninggalnya keluarganya untuk untuk mengambil iktibar, dalam artian untuk mengingatkan dia jangan sampai seperti dia mati di atas kekufuran, mendakwainya. Ini jika ada peluang untuk itu. Adapun ketika tidak ada peluang untuk mendakwai kepada Islam, maka wala karamah, tidak perlu dimuliakan orang-orang kufar. Baik. Kemudian ada hal penting berkaitan dengan ittiba' janaiz kufar. Kalau tadi kan takziah kepada yang hidup kan masih ada kemungkinan untuk dia bisa masuk Islam. Ketika kita tetangga mungkin datang, kemudian akhirnya hatinya tersentuh, bisa melihat bagusnya Islam. Tapi berkaitan dengan menyaksikan jenazahnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena beda antara takziah itu untuk yang hidup. Kalau syahadah dan ittiba'ul janaiz ini bagi yang mati. Yang punya hak untuk diikuti, dihadiri jenazahnya, disaksikan jenazahnya itu hanya muslim. Adapun kafir, ya bangkai mereka tidak perlu dihormati, tidak perlu kita menghadiri prosesi penyelenggaraan jenazah seorang kafir yang padanya kemungkaran, dan bahkan atas kematian orang-orang kafir semua tumbuhan, hewan-hewan pun ikut bersyukur atas kematian orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, harus dibedakan antara takziah dan ittiba'ul janaiz. Jadi intinya kalau mengikuti jenazah orang kafir, menghadiri prosesi kematian atau penguburan orang kafir, boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan penghormatan terhadap si kafir yang mati ini, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Tapi kalau takziah terhadap yang hidup, ini boleh. Berarti bagaimana pengamalannya? Ya setelah selesai penguburan, setelah kafirnya si mayat ini sudah dikubur, kemudian datang ke rumahnya, mau takziah diperbolehkan dengan catatan tadi. Jika ada harapan untuk dia bisa masuk Islam, mengambil iktibar dari kematian si kafir tadi. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta